Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu mencalonkan diri untuk saya observasi ya dalam proses pembelajaran. Iya, jadi sebelum memulai proses observasi, saya harus memberikan tahapan-tahapan observasi kepada Ibu untuk membangun komitmen kesepakatan antara kita berdua terkait hal-hal yang akan dinilai atau yang akan saya monitor nanti ketika observasi atau ketika proses pembelajaran. Jadi sebelumnya ini Ibu, saya ingin bertanya, apakah Ibu siap untuk saya observasi nantinya? Iya, siap, insyaallah. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu. Jadi tadi Ibu sudah memberikan RPP ya kepada saya. Ya, ini RPP kelas 1 ya Bu ya? Ya, kelas 1. Ibu, kalau boleh tahu kompetensi awalnya ini saya cuma mau menegaskan ya tentang kompetensi awal ini Ibu mau agar peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Pancasila ya. Iya. Kemudian peserta didik dapat menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian peserta didik juga dapat mengidentifikasi tugas peran dirinya dalam kegiatan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila. Iya. Jadi Ibu kira-kira ini saya berikan opsi kepada Ibu sendiri ya. Kira-kira dalam proses observasi nanti Ibu maunya saya memonitor atau mengobservasi di bagian mana? Oh iya, gini ya, karena hari ini saya waktu guru kelas 1. Nah, yang ingin saya diobservasi Ibu itu saya ingin Ibu bagaimana cara saya selaku guru kelas 1 bisa mengembangkan proses mengajar yang efektif di kelas. Ya. Adapun yang kedua itu saya kepingin itu dipandu bagaimana cara proses belajar mengajarnya di kelas supaya kelas itu bisa efektif juga nyaman sama anak-anak. Dan adapun yang ketiga yang perlu itu adalah bagaimana saya selaku guru ya melakukan penilaian melakukan penilaian agar dia bisa menjadikan umpan balik antara guru dan siswa ya gitu. Jadi Ibu ini saya ulangi ya, saya tegaskan kembali, Ibu meminta agar supaya saya mengobservasi ketika bagaimana cara Ibu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, misalnya bagaimana menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, penggunaan komunikasi efektif, serta pemberian motivasi ya Bu ya. Ya, kemudian yang kedua tadi Ibu meminta untuk dipandu dalam proses belajar mengajar yang efektif. Oh iya. Jadi di sini bagaimana Ibu membuka proses pembelajaran, ada muatan sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran, kemudian pendekatan dalam mendampingi muridnya, itu yang penggunaan strategi pembelajaran, kemudian bagaimana penutupan proses pembelajaran. Ya, yang ketiga kemudian Ibu minta supaya saya mengobservasi bagaimana melakukan penilaian, ya, melakukan assessment dan menjadi umpan balik terhadap siswa. Ya, jadi ini akan saya pantau, akan saya observasi mengenai pemberian umpan balik dan pelaksanaan penilaian atau asesmennya ya Bu. Iya. Ya. Jadi untuk kesepakatan proses observasi nanti. Jadi ada 3 hal utama yang akan saya pantau ya Bu, tentang bagaimana mengembangkan lingkungan kelas yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian memandu proses belajar mengajar yang efektif, serta melaksanakan penilaian dan menyediakan umpan balik. Sebelum itu saya ingin bertanya tentang persiapan Ibu untuk proses observasi nanti.
Ya, kalau masalah persiapan yang ibu, ya setiap guru itu kan harus ada persiapan yang mengajar ya. Nah, itu kan kalau yang mengajar itu tidak boleh kita langsung masuk kelas kalau tidak ada persiapan dari dia. Yang pertama itu yang harus disiapkan adalah modul, ya modul aja. Sekarang kan yang dulu kan RPP ya, sekarang modul aja. Yang kedua itu adalah media apa yang kita harus pakai. Oh iya, Ya. Yang ketiga adalah materi. Dan yang keempat itu adalah metode apa yang cocok diterapkan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ini RPP-nya tadi saya sudah periksa dan ya saya rasa ini sudah sangat bagus, sudah sangat layak untuk implementasikan di dalam kelas. Jadi ini kapan kira-kira Ibu bisa observasinya? Ya, insya Allah besok bisa Ya. Oke. Jadi kita ini sepakat ya. Insya Allah besok lusa akan melakukan observasi untuk mata pelajaran PPKN dengan materi ajar tentang Pancasila dengan metode pembelajaran bervariasi. Jadi Ibu terima kasih banyak atas kesempatannya. Hari ini sudah mau melakukan proses observasi. Ya, selanjutnya semoga nanti ketika proses observasi semuanya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya. Hari ini adalah kita belajar PPKN. Ada aja. Ya, tentang simbol-simbol Pancasila. Ya. Nah, sekarang kalian siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Ya, bagaimana
kuning. Perhatikan Ki. Siapa tahu warna pohon peri kita kasih kuning. Perhatikan warna kuning itu ini saja yang kita warnai. 1, 2, 3, 4, 5. Sila pertama, sila kedua, Sila ketiga. sila keempat. Simbolnya warnanya dilihat ya. Pindah-pindah ke dulu. Nggak bisa. Wih, kan ini sama pindah. Nah sekarang teman-temannya warna apa? Perhatikan Ki baik-baik kan. Kemudian ketua kelas menempelkan gambar yang sudah diwarnai tadi. Jadi ketua kelas menempel warna yang sudah menempel gambar yang sudah diwarnai ya. Nggak cukup itu nanti. Nggak cukup itu nanti Bu. Tidak apa-apa. Ibu nanti di DP sama. Iya, sekarang ketua kelas menempel gambar Garuda Pancasila yang sudah diwarnai. Sekarang kalian duduk dengan rapi ya. Tadi kalian sudah mewarnai Garuda Pancasila, yaitu simbol-simbol dari Pancasila. Yang kalian tadi warnai adalah simbol apa? Saya tahu. Apa lagi? Lantai. Apa lagi? Apa lagi? Sebelum kita mau nanti keluar, kita tahu nama kita punya Garuda Pancasila. Tahu saya? Kita menyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku supaya kita dapat mengenal ya. Jadi tadi kalian sudah pelajari simbol-simbol Pancasila. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah supaya kita dapat mengenal makna simbol-simbol dari Pancasila. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, sampaikan kepada kalian, kalian